Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ibu-ibu neng daramang sadayana. Alhamdulillah Ibu Hajah Winwin, Bu Hajah Winwin Pipin. Wiwin, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak mang naon kamar itu disebut ya? Oh. Oh gitu. Alhamdulillah. Mohon. Mohon. Amin, sami-sami, mohon. Mohon. Jadi kalau sakit Bu itu tuh kasih sayang Gusti Allah punya. Barang siapa yang disayangi Allah, maka Allah akan mengujinya dalam satu hadis gitu. Oke. Mayuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan dalam hadis itu, maka Allah akan mengujinya. Dalam hadis Bukhari Muslim, ini Bu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah Ibu mah berarti dua-duanya dapat. Barang siapa yang dikehendaki Allah satu kebaikan, atau siapa yang dikehendaki Allah akan diberikan kebaikan. Kalau tadi diuji, kalau yang kedua mah Bukhari Muslim itu dipintarkan dalam ilmu agama. Punya. Ya, kalau tadi mah uji sakit mah rasanya tiap orang pernah diuji sakit punya. Oke, nggak ada yang tidak diuji dengan sakit. Mohon, mohon. Berarti makin payah paharana makin ageng gitu. Sampai Rasulullah itu panasnya 2 kali lipat para sahabatnya kan Rasulullah gitu ya. Ketika ditanya, kata sahabat Rasulullah panas sekali. Iya, karena aku diuji 2 kali lipat katanya. Makanya pahalanya lebih besar punya. Jangan kali diujinya lama berarti pahalanya besar, kalau diujinya lebih berat pahalanya lebih besar. Yang kedua, yang dipilih Allah untuk diberikan kebaikan itu difakihkan dalam ilmu agama. Bu, kita mah bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi, rasul mah kan langsung kasih wahyu punya. Langsung pinter gitu, Bu. Kalau kita mah bukan nabi, bukan rasul. Kedah ngaos orang mah, Bu. Ya, jadi kita datang ke sini itu sebetulnya ini kasih sayang Allah agar kita ya dipilih oleh Allah, dipintarkan punya. Karena kita tidak dikasih wahyu punya. Alhamdulillah. Makanya Allah menghargai kepada orang yang menuntut ilmu itu sebagai pahala terbaik, sebagai amal terbaik. Lebih baik daripada baca Quran, lebih baik daripada saum sunat, lebih baik daripada baca istighfar, lebih baik daripada tasbih dalam hadis, lebih baik daripada sedekah. Punya adalah thalabul ilmi, yaitu makanya dalam Al-Qur'an mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, atau itu mah hadis ya Bukhari Muslim. Ini mah dalam Al-Qur'an yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, jadi Allah mengangkat harkat derajat seseorang itu dengan cara diberikan ilmu atau dengan ilmu gitu bunyi. Betul, betul. Jadi kalau kita mau derajat kita ditinggikan, ya menuntut ilmu. Karena Allah mengangkat seseorang itu dengan ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mengorbankan waktu kita ke tempat ini menjadi amal terbaik bagi kita. Kemudian Allah angkat derajat kita lewat ilmu. Tulisan sudah ada di ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ini tentang semut. Sering kali saya belajar atau nulis judul itu gara-gara pertanyaan.
Gitu Bunya. Ini juga ini ada pertanyaan seorang bapak di Cimahi, ada seorang Pak Profesor Toto tuh, beliau dekan di Unisba, dekan teknik. Beliau berucap, Pak, kajian bulan depan, kata beliau, karena putri saya lagi S3 di Jepang, kata beliau. Beliau meneliti si putrinya itu di Jepang itu tentang semut, Bu. Jadi dokter semut. Semut saya jantan dokter, ya. Gitu. Jadi mohon dibahas, kata beliau, tentang semut, Ibu. Iya, semut, ya Allah. Bulan? Mohon. Pergi ini ayatnya juga berhubungan dengan Nabi Sulaiman, Bu. Ibu. Jadi saya tuh belajar sering kali balik lagi dari pertanyaan. Makanya kalau subuh-subuh atau Ibu pertanyaan, ada pertanyaan, kalau saya tidak bisa itu jadi PR, tapi itu teh jadi bahan kajian yang dalam. Betul. Sebelumnya kita bahas tentang laba-laba, Bu, ya. Laba-laba. Saya sampaikan laba-laba di Masjid KPAD itu Masjid At-Taqwa. Saya sampaikan 2 kali, Bu. Terus kata saya teh mau dihentikan laba-laba. Tama, Bu. Ketika di akhirnya ada seorang jenderal, Pak Iskandar. Beliau nanya gini, Bu. Pak, katanya tadi Bapak sampaikan bahwa laba-laba itu strukturnya kuat, tetapi keluarganya kan jelek, punya. Makanya selemah-lemahnya rumah, kata Allah dalam Al-Quran yang pernah kita bahas, itu adalah rumah laba-laba. Jadi hanya bertahan semalam rumahnya. Kemudian rumah jelek itu karena tidak bisa dipakai berteduh, ya. Jadi tetap kena angin, kepanasan, kedinginan, kan gitu, punya. Yang paling disoroti rumah laba-laba itu karena di dalamnya antara anggota keluarga saling menyakiti, kan gitu, punya. Ya, yang saya jelaskan itu si ibu laba-laba itu kalau sudah hubungan suami istri, si suaminya kalau tidak pergi dimakan itu suaminya oleh istrinya. Kemudian anak-anaknya yang lahir kalau tidak pergi dimakan oleh ibunya. Saya sampaikan itu. Beliau bertanya gini, Bu. Pak, katanya yang saya tahu justru yang memakan itu bukan ibu kepada anak, bukan ibu kepada suami, tetapi anak memakan ibunya, kata beliau. Itu pertanyaan beliau. Kata saya teh, mohon maaf Pak, yang saya tahu di referensi yang saya tahu itu istrinya makan suami dan anak-anak. Oh, saya pulang ke rumah, saya baca itu pertanyaan itu. Ibu, ternyata betul, Bu. Bu, jadi si laba-laba itu jenisnya ada 45.000 jenis. Seueur pisan. Itu teh yang baru ketemu dalam buku itu. Yang belum ketemu perkiraan di 90.000 jenis. Sehingga yang saya sampaikan itu satu jenis, Bu. Yang memakan suaminya, memakan anak-anaknya. Ternyata di referensi itu justru yang lebih banyak si laba-laba itu anaknya memakan ibunya. Keterlaluan kalau menurut kita, punya. Ibu tetes mencintai, melahirkan, dimakan oleh anak. Ternyata itu yang paling banyak. Kenapa begitu, Bu? Jadi dijelaskan di sana, ketika ibu itu melahirkan, itu si anak-anak tetap disayangi, Bu. Si ibunya tidak pergi-pergi. Bu, sampai tarantula itu diam disayang, itu tahunan, Bu. Sampai tarantula itu hidupnya sampai 30 tahun. Nanti si suaminya pergi jauh, suatu saat si suaminya datang lagi kalau mau hubungan suami istri itu. Datang lagi sudah tahunan gitu, punya. Bu, balik lagi. Ketika si ibunya melahirkan anak-anaknya, itu dirami oleh ibunya dan tidak pergi-pergi. Nanti si anaknya kelaparan. Jadi tidak ada makanan, maka tubuh ibunya dimakan oleh anak-anaknya. Di sana digambarkan sebagai pengorbanan seorang ibu terhadap anak, dimakan diam, Bu, coba. Tapi itu sebagai gambaran bagaimana jeleknya, rapuhnya rumah tangga di laba-laba. Bu, dari pertanyaan itu sampai saya buat satu materi lagi nanti ketika pertemuan di At-Taqwa itu, KPAD itu, saya mau nyampaikan yang ketiga kali, padahal saya awalnya mau berhenti, Bu. Itu sebagai gambaran dalam Al-Quran mah ilmu Allah itu teureun-eureun banyak. Sampai dalam Al-Quran kalau air laut dijadikan tinta, punya untuk menulis
ilmu Allah untuk lebah saja gitu. Itu apalagi yang lain. Habis itu satu air laut ditambah lagi kan punya. Gak akan habis itu ilmu Allah punya. Bu, berhenti ya Bu saya teh. Saya sampaikan di masjid lain di Cimahi, Bu. Masjid Komplek Mutiara Hikmah itu. Masjid Mutiara Hikmah di Komplek Mutiara, Pondok Mutiara. Saya sampaikan. Itu ada 4 pertanyaan, Bu. 2 jamaah bertanya masing-masing 2. Yang saya bisa jawab itu 1. Bu, saya sampai ingat gini, Bu. Ibu, pelajaran bagi kita dalam hadis gini. Ada seorang ulama, ini mah belakangan, ada seorang ulama ditanya dengan 30 pertanyaan. Maka 29 pertanyaan itu jawabannya sama. Yang dijawab itu hanya 1. Dijawab, yang 1 itu dijawab sesuai dengan pertanyaan. Yang 29 jawabannya sama. Jawabannya teh, maaf saya tidak tahu. Bu, dalam hadis gini, Bu. Jadi kalau ibu ditanya ya, dan ibu teh tidak tahu, kata Rasulullah, kalau engkau ditanya tidak tahu, jawab tidak tahu. Karena jawaban tidak tahu itu menggambarkan jawaban orang yang tahu cara menjawab. Bunya, kalau orang yang tidak berilmu ketika ditanya teh dijawab ngalantur, Bu, atau bohong dosa. Gitu Bunya. Jadi saya jawab itu, maaf saya tidak tahu. Bu, tapi itu pertanyaan itu jadi PR buat saya. Bu, di antara jawaban itu, Pak, Bapak tadi menjelaskan tentang benang sarang laba-laba, kata beliau. Saya tahu teknik material, kekerasan material itu ada 10, kata beliau. Dari mulai nomor 1, yang nomor 1 itu yang paling mudah digores. Jadi Bu, ini kalau ada 2 material, Ibu hoyong terang mana nu lebih keras. Iya, atana pijidat misalnya digoreskan, pami digoreskan ayam bekasna keluar darah, oh berarti ya lebih keras gitu banyak gitu. Wah, kan dia. Material nomor hiji itu bisa digores oleh apapun. Nomor hiji itu adalah talak, Bu, kata ahli material Tuan Mus. Talak makan sama roti bisa digores, ada bekasnya punya. Kemudian sama bala-bala ada bekasnya. Kemudian sama pantat bayi saja kan talak mah ada bekasnya punya. Kantenan pami sama pantat kita punya lebih tua punya ada bekasnya. Yang nomor 10 itu paling keras itu intan. Jadi intan tuh material paling keras. Makanya kalau ibu beli alat untuk memotong kaca, ya kecil ujungnya tuh intan, Bu. Kecil intannya udah pami agung mah mahal atuh punya. Ya jantan ujung nate intan dia paling keras. Sementara logam itu nomor 3, 4, 5, 6. Artinya logam itu tidak lebih keras daripada keramik punya intan. Makanya kalau ibu ada keramik itu lebih keras daripada logam baja. Bu, dia pertanyaannya, kalau kekerasannya itu nomor berapa? Kata Bu, aduh itu pertanyaan bagus sekali kata saya. Saya tidak bisa menjawab kecuali saya harus melakukan penelitian. Punya itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang saya tidak bisa jawab juga. Pak, katanya kalau aplikasi dari sarang laba-laba itu dalam kehidupan kita untuk apa? Katanya begitu. Itu saya jawab, Bu, hanya satu bagian, tapi banyak yang belum saya jawab. Bu, di antaranya kata saya, benang laba-laba itu dipakai jasnya bodyguardnya Putin, saya pernah jelaskan punya. Jadi saking kerasnya itu struktur sarang laba-laba, di anggojas itu bisa nahan peluru, Bu. Anti peluru. Atau saya jelaskan, payungnya Putin, karena Putin itu pernah mau dibunuh, Presiden Rusia, pernah mau dibunuh 42 kali, tetapi selamat terus. Karena pengawalannya kuat, termasuk alat-alatnya, jas pengawal, termasuk payung pengawal itu terbuat dari Kevlar. Kevlar itu strukturnya struktur sarang laba-laba. Sehingga kalau ada besi atau pecahan bom jatuh ke payung, itu si payung itu tidak bolong, Bu, saking kuatnya. Nah, itu struktur dari sarang laba-laba. Punya. Nah, iya di urang mah semut atau sarang laba-laba eta bahasan berikutnya. Sanaos dia orang semut punya, ya Allah, semut. Ibu, kalau dalam Al-Qur'an kita diperintahkan nggak oleh Allah untuk meneliti semut, Bu? Mana ayatnya pami diperintahkan? Ayat. Ibu coba Bu, Ibu buka surat Ali Imran ayat 90. Leres Bu. Bu, surat Ali Imran ayat 90. 190. Perintah untuk mempelajari semut di antawisna, ya Allah.
Bukan semut teh sampai kan ditulis dalam Al-Qur'an namanya surat semut punya. Kinten-kinten aya manfaatna teu Bu? Ya, dugikeun ka diserat ku Gusti Allah, ditulis oleh Allah nama surat dalam Al-Qur'an kan punya. An-Naml. Ada Bu ayat 190 Ali Imran. Di buah jaina aya miknya dibacakan. Mohon. Mangga Bu, yang keras. Mangga Ibu ajaina. Main gentosan. Wajahina mungkin diamaskeun heula, mungkin gentosan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Iya, bagi orang yang berakal. Lanjut Bu. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maka Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari ajab dan neraka. Jazakumullah khair. Bu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Siapa yang berakal itu? Allazina yazkurunallaha qiyama, orang yang memikirkan Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur. Kemudian wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Bu, itu ayatnya. Jadi orang yang berpikir itu, ulul albab itu punya adalah orang yang memikirkan zikir pada Allah, kemudian memikirkan ciptaan Allah, termasuk semut punya. Termasuk semut atau laba-laba tadi ibunya. Ibu, kalau ibu memikirkan bala-bala juga itu teh sama dah ciptaan Allah punya. Bade laba-laba, bade bala-bala. Wah, di bala-bala aya manfaatna. Oh, kantenan. Masa mengenyangkan leres. Ibu, saya pernah khutbah tentang laba-laba. Eta menuju khutbah. Bala-bala ibu aminnya. Oh, baliot ya bala-bala punya. Ibu ya semut punya. Ibu, kita bahas dulu. Ya Allah ya Robi gitu. Sektara karo saya nyari waktu mah 22 menit. Ibu Hajah Inah di Aus mencontoh kepemimpinan semut. Karena ini ibu-ibu, jadi saya tuh khusus ngambil pelajaran bagi kita ibu-ibu. Karena dalam ceramah subuh saya mau pakai slide, mau pakai infokus tentang semut juga, tetapi nanti saya pakai gambar. Kalau video mungkin terlalu lama, tetapi lebih umum. Hari ini mah ibu-ibu saja, jadi nanti ibu-ibu bapak-bapak punya manfaatnya naon Bu secara khusus. Nah Bu, di Ibu Hajaina di Aus, salah satu makhluk kecil. Mencontoh kepemimpinan Ratu Semut bagi muslimat. Salah satu makhluk kecil yang sering disebut dalam Al-Quran sebagai pelajaran kepemimpinan adalah semut. Khususnya kisah Ratu Semut dalam surat An-Naml. Meskipun ukurannya kecil, namun organisasinya menakjubkan, kepemimpinannya luar biasa dan dapat menjadi teladan yang sangat berharga bagi muslimat. Baik sebagai ibu, istri, pendidik maupun pemimpin masyarakat. Hikmah yang dapat diharapkan oleh muslimat. Bu, tahan dulu. Semut itu tadi dijelaskan oleh Ibu Iwin. Dalam Al-Quran ini berhubungan dengan Nabi Sulaiman. Ya, ada pada surat semut. Ibu dibuka surat semut, surat An-Naml, surat keberapa? Surat An-Naml ke-20, 26, 28, 27. An-Naml. Apa minta 2 genep, 27, 28. Surat An-Naml ayat 15. Di surat An-Naml ayat 15. Ibu Hajah Ina di awas kendi. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang berkenan. Bu. Itu Bu. Walaqad atayna Dawud Sulaiman ilma qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bu, kalau kita dikasih ilmu seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, maka dia langsung mengakui bahwa ilmu itu dari Allah. Jangan pernah sombong.
Manusia itu tidak dikasih ilmu illa qalila, kecuali sedikit punya. Urang mah sauprit ewan gitu punya. Nabi Sulaiman itu saya pernah jelaskan punya. Waktu kecil saja beliau sudah diberi kebijaksanaan. Saya pernah jelaskan. Saya ulang-ulang nih pelajaran bagi kita, Bu. Ketika Nabi Daud, ayahnya kan raja punya. Bunghar, Bu. Nabi Daud itu raja kaya, tetapi beliau nabi. Saking kayanya, yang saya soroti, mudah-mudahan terkakupingan ke suami-suami ibunya. Saking kayanya, Nabi Daud itu istrinya berapa, Bu? Dalam Quran? 99. Ibu, agim mah dua wae kan ramai punya. Lewat tuh, Bu. Ya mah 99. Ya. Makanya ibu beruntung kita mah orang Islam, umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad itu begitu turun Islam, justru itu mengangkat harkat derajat wanita. Karena dulu mah laki-laki itu menikah itu bisa ratusan. Kantenan apalagi raja kekaisaran di Cina punya itu ratusan. Sampai Nabi Sulaiman itu istrinya dalam satu tafsir itu 1000 istrinya. Nabi Daud kan 89. Nabi Sulaiman itu 1000 dalam satu tafsir. Nah, ibu nanti carinya punya. Ibu ini biasanya sok aktif hadisnya sahih tidaknya kayak informasi. Kalau Nabi Daud tidak bisa ditolak itu karena ditulis dalam Al-Quran istrinya 99. Nanti dibaca surat Al-Qasas. Punya. Nabi Daud. Nabi Daud itu saking kaya. Kemudian putranya Nabi Sulaiman masih anak-anak, tapi Allah berikan ilmu. Makanya tadi, masih anak-anak berikan ilmu. Ada 2 ibu-ibu muda. Masing-masing membawa bayi. 2 ibu masing-masing membawa bayi. Si bayi yang ibu yang lebih tua, bayinya dimakan oleh serigala. Real ini, Bu, karena itu sama Al-Quran ya, ibu nanti dibaca. Real, si bayi itu dimakan oleh serigala. Kan berarti dari 2 ibu bayinya 1 kan? Parebut itu, Bu. Parebut. Cek si ibu anu tua, ini bayi saya. Kata ibunya pasti hafal betul, punya. Ibu pasti hafal betul kan, punya. Kepada bayi masing-masing, ini bayi saya hafal betul. Itu ngotot Bu 2 nana. Dicana ke pengadilan Nabi Daud. Kata Nabi Daud, udah, kamu usia berapa, kamu usia berapa. Ya kepada yang lebih tua, oh ini mah bayi kamu yang lebih tua. Gitu punya. Itu si ibu ini protes, Bu. Ya, protes. Itu pasti hafal putri ibunya. Protes. Itu mah eta minta pengaduan, Bu. Diputuskan ku Nabi Sulaiman padahal masih kecil. Kata Nabi Sulaiman gini, udah berdiri ibu tua, ibu muda, simpan bayi di tengah. Kata Nabi Sulaiman, ambil golok kalau bahasa, ambil pisau, ambil golok, akan saya belah jadi 2. Kata Nabi Sulaiman, masih kecil pun Nabi Sulaiman akan belah 2, setengah bagi kamu, setengah bagi kamu. Bu, perhatikan ini. Pinternya Nabi Sulaiman gini. Ibu kata ibu yang tua, kan anaknya dimakan serigala tuh. Kata ibu tua, oke, saya setuju. Setuju, dasarnya sebagian. Ibu kalau bayi coba. Kata si ibu ini, aduh jangan. Daripada dibagi 2, udah saya serahkan kepada ibu yang tua. Siapa yang tega menyaksikan anaknya dibelah? Bu, Nabi Sulaiman, Bu. Top punya. Coba. Kalau begitu, kamu ibunya. Masya Allah. Bu, coba. Walaqad atayna Daud wa Sulaiman ilma. Punya. Itu tadi. Ya. Dan kami berikan Nabi Daud dan Sulaiman itu hikmah ilmu. Tetapi eta bolon Nabi Sulaiman. Pinter. Langkung pinter di batan ayahna. Padahal sami-sami Nabi punya. Itu, Bu. Lajang, Bu. Ya, waktu seueur ya. Ya Allah, itu namanya kahiji gitu acan. Ayat keduanya. Lanjut ayat, bukan yang Al-Quran tadi. Walaqad atayna Dawud Sulaiman ilma. Qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin minal mu'minin. Wa warisa Sulaiman. Artosna, Bu. Artinya aja. Berarti itu surat An-Naml ayat 16 sekarang. Walaqad sana di Al-Quran, Bu. Di Al-Quran ayat 16. Lanjutan dari yang tadi.
Jadi ini diambil dari surat An-Naml ayat 16, 17, 18. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Tahan dulu Bu, tapi nanti lanjut. Bu, Nabi Sulaiman mengumumkan dirinya, wahai manusia, saya bisa bicara dengan burung. Bu, burung lagi terbang saya nyari sareng Nabi Sulaiman. Tapi apa yang Nabi Sulaiman ucapkan? Ketika diberi kemampuan bicara dengan gunung, ini hadza min fadli rabbik, persis seperti ucapan Dzulkarnain punya. Ini ilmu ini dari Allah, karunia Allah. Bu, ayat berikutnya. Bukan hanya burung, lanjut. Artinya saja. Dan Sulaiman ditunjukkan bala tentara dan Jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbalas dengan hati. Bu, masih tahan Bu, nanti lanjut satu lagi ya. Oke, Bu, bisa bicara dengan burung. Kepada Nabi Sulaiman itu Allah tundukkan tentaranya. Prabowo gaduh tentara kan punya. Jin atau napi manusia. Jin nama teh ayang ke orang kabur atuh cieun punya. Tapi Nabi Sulaiman tentaranya tuh jin, manusia, burung Ibu. Jadi kalau perang Ibu di darat itu manusia ngabring. Jin teka tinggal ge ngabring ya punya. Gitunya mun urang masieun bener. Di atas itu Bu sareng burung di atas Bu. Ya, Nabi Sulaiman kalau perang, wah hebat Bu, bisa komunikasi. Dikumpulkan dan semuanya berbaris itu punya. Berikutnya, hatta ida atau wadi namlin. Berikutnya Bu. Ayat berikutnya. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Tahan. Ini yang saya tuliskan ayatnya satu saja yang terakhir. Kita sama-sama baca Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Artinya Bu, berkatalah seekor semut betina, wahai semut-semut, masuklah ke sarang kalian agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, sementara mereka tidak menyadari. Surat An-Naml ayat 16. Alhamdulillah Bu, berkata seekor semut betina. Bu, nu ngasih perintah ini semut bapaknya atau ibunya? Ibunya Bu. Saya pernah jelaskan yang membuat sarang laba-laba ibunya apa bapaknya? Ibunya Bu. Di zaman kapungkur ke ibu-ibu mah jarago. Ngadamal bumi ibunya. Oh ibu. Ibu sehebat apapun bapak eleh kok ibunya. Kawas. Baru syukur Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Ya Ibu. Wa qalat namlah. Ibu, qalat kan ada tak tanis punya. Tak tanis ada tak ada di atas. Qala itu berkata satu orang laki-laki. Kalau qalat berkata satu orang perempuan. Makanya di sini diartikannya dan berkata seekor semut betina. Bu, yang ngasih perintah hari di Indonesia yang paling didengar perintahnya gubernur atau presiden.